Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Pada konten ini kita akan membahas dua soal, ya. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Silahkan dicek playlist ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silahkan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Dan kita sudah sampai nomor 18, ya. 17 nomor yang lain silahkan dicek pada playlist tadi. Oke. Suatu zat radioaktif dengan waktu paruh 25 hari telah melurus sebanyak 15/16 bagian dari jumlah awalnya. Zat radioaktif telah melurus selama, Ini tentang peluruhan, ya, tentang peluruhan materi kelas 12, ya, semester 2. Nah, pada materi peluruhan ini ada besaran-besaran penting yang harus dipahami, yaitu ada yang disebut dengan jumlah inti awal atau jumlah zat sebelum peluruhan, ya, kita simbolkan N0. Kemudian jumlah inti akhir atau jumlah zat akhir setelah mengalami peluruhan, kita sebut dia N, ya. Sini kita perhatikan, ya. Zat ini telah melurus sebanyak 15/16 bagian. Jadi sebanyak 15/16 bagian dari jumlah awalnya. Jadi telah melurus sebanyak, ya, 15/16 N0. Ini banyaknya peluruhan, ya. Ini banyaknya peluruhan. Maka kalau, ya, jumlah inti awalnya sebelum meluru N0, kemudian dia melurus sebanyak 15/16 N0, ya, maka jumlah inti akhirnya berapa? Ya, jumlah inti akhirnya jelas, ya, tinggal dikurang, ya, N0 kurang 15/16 ini, ya. Jadi adalah 1/16 N0. Ya kan? Kalau jumlah awalnya N0 kemudian melurus sebanyak 15/16 N0, ya. Ini banyaknya peluruhan nih. Dia melurus sebanyak 15/16 N0, maka jumlah inti akhir setelah proses peluruhan adalah 1/16 saja, kan? Karena 15/16-nya telah meluru. Maka tinggal 1/16. Oke. Nah, bagaimana kaitan antara N dan N0? Kaitan antara N dan N0 ini, ya, diwakili oleh persamaan, ya. N sama dengan N0 eksponensial, persamaan peluruhan, ya. Negatif lambda T. Lambda ini adalah tetapan peluruhan atau konstanta peluruhan, dan T adalah, ya, lamanya peluruhan. Oke. Ya, kita mau mencari, ya, lamanya peluruhan, ya, si T ini. Zat radioaktif telah melurus selama, ya, betul, ya, kita mau mencari T. Nih. Kemudian di situ ada waktu paro. Apa itu waktu paro? Waktu paro adalah waktu, ya, yang dibutuhkan untuk radioaktif ini melurus sebanyak setengah dari, ya, setengah dari awalnya, ya. Maka di sini ada waktu paro, ya. Jadi waktu paro itu, ya, waktu paro kita misalkan T setengah gitu, ya. Ini adalah 25 hari. Ini adalah waktu, ya, waktu yang dibutuhkan zat radioaktif untuk melurus sebanyak setengah dari jumlah awalnya. Artinya jumlah inti akhir setelah peluruhan adalah setengah, ya kan, karena dia melurus sebanyak setengahnya. Sekali lagi, waktu paro ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk inti atau zat radioaktif ini melurus sebanyak setengahnya. Berarti jumlah inti akhir setelah peluruhannya setengahnya lagi, kan? Oke. Nah, maka, ya, kita coba langsung lanjutkan persamaan ini, ya. Jadi ini menjadi, ya, N-nya adalah 15/16 N0, ya, sama dengan N0 eksponensial negatif, ya, lambda T. Oke. Kayak ini, coret, ya, menjadi 15/16, ya, sama dengan eksponensial negatif lambda T. Oke.
Lalu masalahnya di sini adalah si lambdanya ini ya. Tetapan peluruhannya berapa? Oke, itu kita bisa cari dengan memanfaatkan waktu paro ini. Gimana? Ya, kita bisa mencari lambda ya. Jadi n-nya itu kan kalau untuk waktu paro ya. Kalau kita gunakan waktu paro maka n-nya jadi setengah n0 ya kan? Maka ini n0 eksponensial min lambda t-nya jadi waktu paro ya kan? Karena waktu paro n-nya setengah n0. Oke, maka ini menjadi setengah sama dengan eksponensial negatif lambda t pangkat 1/2 ya. Kemudian kalau saya tulis ln atau logaritma natural setengah, maka eksponensialnya di sini hilang ya. Negatif lambda t pangkat t setengah waktu paro ya. Ya, ini menjadi ln ini 2 pangkat negatif 1 ya. Negatif lambda kali waktu paronya adalah 25 hari. Oke. Nah, ini kan adik-adik ingat kembali nih tentang persamaan-persamaan atau ya model-model dalam logaritma ya. Ini kan menjadi negatif ln 2 kan? Ini negatif 1 kali ln 2 aslinya gitu ya. Sama dengan ya, ini menjadi negatif 25 lambda. Oke, negatifnya hilang, maka ln 2 sama dengan 25 lambda. Oke, maka dari situ kita dapatkan lambda adalah ln 2/25 ya. Ln 2/25. Oke, maka ini menjadi eksponensial negatif ya. Lambdanya adalah ya, ln 2/25 kali T. Oke. Nah, maka sekarang kita fokus dulu di eksponensialnya itu ya. Itu ya ln 2 per 25 kali T ya. Ini kan saya bisa rubah menjadi ya ln 2 pangkat T ya kan per 25. Atau ini juga menjadi ln 2 T per 25. Ya kan? Nah, adik-adik ingat kembali ya tentang logaritma. Ini per ya 25 kalau kita jadikan pangkatnya si 2 dia per ya bagi. Nah, kalau T itu kalau kita jadikan pangkatnya 2 dia pangkat ya, pangkat 2 pangkat T, ya kan? Ya, saya kira ini adik-adik harus ingat kembali ya bahwa kalau kita punya ya misalnya A log ya B pangkat N misalnya ya. Gitu. Nah, ini kan sama dengan N kali A log B. Ya kan? Nah, itu T-nya kita buat gitu. Jadi D kita jadikan pangkat ya. Oke, karena di situ kan ln 2 kali T. Nah, T-nya bisa jadi pangkatnya si 2. Nah, begitupun per 25 itu ya. Begitupun per 25 itu. Per 25 itu kan per ya. Jadi kalau kita jadikan pangkat ya jadi per 25. Oke. Ya, sekiranya adik-adik tidak bingung nih. Ini kan tentang logaritma ya. Oke. Ya, kita kembalikan ke persamaan di atas. Ini menjadi 15/16 sama dengan eksponensial negatif ya. Itu menjadi ln 2 pangkat T per 25. Eksponensial ln itu jadi hilang ya. Jadi 15/16 sama dengan ya negatif ya kan? Sama dengan ya negatif 2T pangkat 2T per 25. Oke? Ya. Oh, sorry ya. Ini ada kekeliruan nih. N-nya itu setengah, sorry, ini salah ya. Ini harus 1/16 ya, sorry. 15/16 itu banyaknya yang meluruh ya. Sedangkan N adalah jumlah inti setelah peluruhan 1/16 ya. Sorry, di sini 1/16 ya. Ya, gitu ya. Ini 1/16. Jadi ini 1/16. Kemudian ini 1/16. Oke. Oh, bentar. Oh, sorry. Ini ya sebelum kita ke sini ya. Gini, kita sertakan saja di sini negatifnya.
Ini negatif ya. Berarti ini jadi negatif T, ya kan? Ini jadi negatif T per 1/2, ya kan? Oke, maka ya ini menjadi ya sama dengan ln ya 1/2, ya kan? Pangkat T per 25. Oke. Ya kan? Nah, maka ini menjadi eksponensial ln ya 1/2 pangkat T per 25. Oke, ini eksponensial ln hilang ya, jadi setengah pangkat T per 25. Oke. Ya, maka ini menjadi 16 itu 2 pangkat berapa ya? 16 itu 4 kali 4 ya. Berarti 2 pangkat 2 ya kali ya 2 pangkat 2 kan? Jadi 2 pangkat 4 ya. Jadi pangkat 4 sama dengan setengah ya pangkat T per 25. Ya, maka dari sini kita tahu bahwa ya kita tuliskan saja di sini. Maka T per 25 sama dengan 4. Ya kan? Maka T-nya adalah 4 kali 25, 100 hari ya. 100 hari. Inilah hasilnya. Oke. Oke, soal berikutnya nomor 19. Seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja. Oh, pita pengukurnya baja ya. Dengan koefisien muai panjangnya adalah itu ya. Jadi kita punya koefisien muai panjang, ini tentang pemuaian ya. Adalah 1,2 ya, alfanya 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 Kelvin pangkat negatif 1 ya. Ini koefisien muai panjang dari si pita yang terbuat dari baja ini ya. Pita tersebut memiliki panjang ya, panjang pita. Panjang pita adalah 50 meter. Pada temperatur 50 meter itu pada suhu ya 20 derajat Celcius. Ya. Nah, pada siang hari dengan temperatur ini ya 35,7 ya. Ini kita misalkan ini saja temperatur awal ya, maka ini panjang mula-mulanya ya kan. Maksudnya panjang saat suhunya 20 derajat Celcius ya. Oke. Pada saat suhunya 35,7 derajat Celcius ya, jadi suhu akhir ya, atau suhu berikutnya adalah 35,7 derajat Celcius ya. Jadi pada siang hari dengan suhu tersebut, pekerja membaca pengukuran sebesar ini. Panjang yang terukur sesungguhnya adalah, jelas ya, bahwa si pengukur ini melakukan pengukuran pada suhu 35,7 derajat Celcius. Dan yang terbaca adalah, kita hasil pengukurannya adalah 35,794 meter. Ya. Nah, yang ditanyakan hasil pengukuran yang sebenarnya atau panjang yang sebenarnya. Oke, ini kita misalkan HP aksen atau HP 1 aja ya. Gitu. Nah, maksudnya hasil pengukuran saat suhu T1. Ya, jelas di sini bukan hasil pengukuran yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia melakukan pengukuran pada suhu 35,7 derajat Celcius. Artinya apa? Pada suhu itu kan si alat ukurnya atau pitanya yang terbuat dari baja ini sudah memuai, sudah bertambah panjang. Sehingga ketika digunakan untuk mengukur, tentu hasilnya lebih panjang, lebih besar dari semestinya. Ya. Jadi karena pengukuran dilakukan pada suhu 35,7 derajat Celcius itu, si alat ukurnya ini sudah memuai pada suhu tersebut. Sehingga ketika dipakai, hasilnya menjadi tidak akurat. Pasti dia lebih panjang hasilnya dari yang sebenarnya. Nah, kita mau mencari panjang yang sebenarnya itu berapa? Panjang yang sesungguhnya itu sebenarnya berapa ya? Ya, maka ini sebenarnya kita tinggal mencari berapa pemuaian panjang atau pertambahan panjang dari si alat ukurnya ini atau dari pita ini yang terbuat dari logam ini ya.
Ketika kita tahu berapa pertambahan panjangnya atau pemuaian panjangnya, ya maka kita bisa tahu berapa hasil pengukuran yang sebenarnya. Ya. Panjang terukur yang sesungguhnya ini adalah sebenarnya ya hasil pengukuran pada suhu awal T0 ya. Jadi kita mau mencari hasil pengukuran sebenarnya, maksudnya hasil pengukuran saat suhu 0 derajat Celcius ya. 20 derajat Celcius ya. Oke. Maka kita mencari berapa perubahan panjang atau pertambahan panjang si pitanya atau alat ukurnya ya. Oke, maka untuk itu kita punya persamaan pemuaian ya. Di sini pemuaian panjang ya adalah perubahan panjang sama dengan koefisien muai panjang, panjang awal kali perubahan suhu. Nah, kita tahu pemuaian itu selain pemuaian panjang ada pemuaian luas, jadi pertambahan luas atau perubahan luas sama dengan koefisien muai luas A0, ini rumusnya sama nih, delta T. Sedangkan pemuaian volume adalah perubahan volume sama dengan koefisien muai volume awal kali perubahan suhunya. Oke, dan dalam kasus ini tentu kita berbicara pemuaian panjang ya. Ya, maka kita tinggal mencari delta L-nya. Ya, perubahan panjang si pita atau alat ukur ini ya pada suhu ya, karena perubahan suhu itu ya. Maka di situ ya kita cari si delta L-nya ya. Delta L sama dengan koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 ya, kali panjang awal 50 ya, kali delta T. Nah, di sini satuan dari koefisien muai panjang adalah Kelvin. Maksudnya pakai Kelvin ya, sedangkan suhunya dalam derajat Celcius. Oke. Kita bisa mengubahnya dulu ke dalam Kelvin ya, baik T0 atau T1 baru kita kurangkan T1 kurang T0 ya. Nah, untungnya di sini kita mencari delta T. Delta T itu kan delta T pada derajat Kelvin dan derajat Celcius sama ya. Kenapa? Karena 1 derajat misalnya di derajat Celcius naik 1 derajat, maka di padanannya di derajat Kelvin juga naik 1 derajat ya. Sehingga delta T ketika kita ubah ke dalam derajat Kelvin itu sama saja dengan Celcius ya. Maksudnya skalanya sama, banyak skalanya sama. Sehingga ya kalau kita cari delta T-nya ya, ini bisa kita ubah dalam Kelvin, dan sebenarnya T0 T1 nya bisa kita ubah dalam Kelvin, atau biar tidak perlu karena tadi ya delta T-nya akan sama saja kok hasilnya. Ya, maka ya 35 derajat 35, ya kurang 20 ya, berapa nih hasilnya adalah ya 15,7 gitu ya. Ya 15,7 ya Kelvin. Nah, kita sudah nyatakan dalam Kelvin di sini ya. Loh, kok di situ Kelvin bukannya Celcius ya? Coba adik-adik konversi dulu 20 derajat Celcius dan 35 derajat 35,7 derajat Celcius itu dikonversi ke Kelvin, baru dikurang, hasilnya akan sama 15,7 juga. Karena tadi satu skala, ketika naik satu skala di derajat Celcius, maka di Kelvin juga naik satu skala, sama. Oke, maka delta T-nya 15,7. Oke. Ya, maka tinggal kita kalikan saja nih ya. Kita kalikan 1,2 kali 50 kali 15,7 ya. 1,2 kali 50 kali 15,7 ya. Ya. Hasilnya adalah 942 kali 10 pangkat negatif 5. Nah. Oke. Atau sama dengan ya, gimana tuh, 0,00942 gitu ya. Ya, 5 angka di belakang, ada 5 angka di belakang koma ya, meter. Nah, ini pertambahan panjang si pitanya ya. Maka panjang sebenarnya dari hasil pengukuran ini ya tinggal kita kurangkan nih 35,794 kurang ya 0,00942.
Adik-adik paham logikanya ya? Paham logikanya? Jadi dia ini melakukan pengukuran ketika suhu sudah 35,7, yang hasilnya itu ya 35,794 meter itu. Itu tentu bukan hasil yang sebenarnya. Kenapa? Bukan panjang yang sebenarnya. Kenapa? Karena pada suhu itu si alat ukur ini memuai bertambah panjang. Sehingga ketika dipakai untuk mengukur tentu hasilnya lebih besar dari yang semestinya. Oke, maka untuk mencari yang semestinya itu, atau panjang yang sebenarnya, atau hasil pengukuran yang sebenarnya, atau pada suhu 20 derajat Celcius, kita harus tahu berapa pertambahan panjang si alat ukurnya. Ini pertambahan panjangnya. Kita sudah dapatkan. Maka panjang yang sebenarnya tinggal kita kurangkan saja dengan itu, ya. Nah, kalau kita kurangkan ya ini ya 35 ya 0,794 ya, kita kurang 0, ya 00942 ya 00 ya. Oke. Oke, ini 8 ya, 8. Kemudian di sini kan sudah jadi 9, maka jadi 5 ya. Kemudian ini 3, 13 jadi 4 di sini ya kan. Nah, sini tinggal 8, 7,53. Nah, inilah panjang yang sebenarnya. 35,78. Ya, inilah hasil pengukuran yang sebenarnya. 35,78458 meter. Oke. Maka hasil yang benar adalah ini. Nah, ini sepertinya salah nih, salah satuan ya, harusnya meter di sini. Ya, dan ini mendekati ya. Mendekati ya, kalau kita ambil 3 angka saja ya. 3 angka penting maksudnya. Maka ini menjadi 37. Nah, dibulatkan ya, 8-nya saja ini dibulatkan. Maka menjadi 35 ya, 8 ya kan, dibulatkan. Maka hasilnya adalah B, meter.